Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang adab tata cara ruqyah untuk diri sendiri dan bahkan bisa untuk orang lain. Ruqyah merupakan salah satu cara dalam Islam yang digunakan untuk mengobati orang yang tertimpa penyakit. Banyak orang menyebut bahwa ruqyah adalah pengobatan alternatif yang bisa ditempuh oleh masyarakat. Namun ada pula yang menyebutkan bahwa ruqyah justru merupakan pilihan pertama untuk pengobatan ketika seorang muslim mengalami rasa sakit. Secara umum, ruqyah adalah upaya memaksimalkan bacaan yang terkandung di dalam Al-Quran untuk mengobati segala macam penyakit. Biasanya kegiatan ruqyah ini dilakukan oleh ulama atau pemuka agama yang profesional, yang menguasai bacaan-bacaan Al-Quran dan memiliki pembawaan yang tenang juga tidak panik. Dalam hal ini, pemuka agama akan membacakan doa pada orang yang sedang sakit. Terdapat beberapa doa ruqyah yang bisa dibaca. Pertama, doa ruqyah yang dibaca untuk mengobati anggota tubuh yang sakit. Kedua, bacaan doa ruqyah yang dikhususkan untuk mengusir jin sesuai yang diajarkan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain mengetahui bacaan doa ruqyah, penting untuk memahami berbagai metode yang digunakan di dalam kegiatan ruqyah. Mulai dari menggunakan air yang diminum, air untuk mandi, hingga mencelupkan kertas bertuliskan ayat Al-Quran pada air kemudian diminum. Nah, bentuk-bentuknya itu untuk ruqyah? Di sini sebelum mengetahui berbagai bacaan doa ruqyah, perlu kita memahami terlebih dahulu metode-metode dalam pelaksanaan pengobatan ruqyah. Dalam hal ini pula ruqyah bisa dilakukan dengan beragam cara. Salah satunya dengan menggunakan media air tersebut. Ruqyah yang menggunakan media air dibagi menjadi 4 macam. Mulai dari metode air yang diminum, air yang digunakan untuk mandi, hingga mencelupkan kertas bertuliskan ayat Al-Quran ke air, kemudian diminum atau dipakai untuk mandi. Nah, yang pertama, air yang untuk diminum. Metode ruqyah yang pertama yaitu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan mendekatkan pada segelas air bersih ke mulut. Kemudian air tersebut diberikan kepada orang yang mengalami sakit untuk diminum. Selanjutnya kita membaca doa. Doa apa saja yang bisa kita pahami. Yang kedua, air untuk mandi. Metode kedua yaitu membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan mendekatkan. Kemudian air tersebut digunakan untuk mandi orang yang sedang sakit. Metode ini biasanya sering digunakan untuk orang yang biasa terkena sihir hingga gangguan penyakit ain. Yang ketiga,
yaitu berbentuk tulisan ayat-ayat suci Al-Quran. Metode yang ketiga ini menyiapkan kertas yang bertuliskan ayat Al-Quran, kemudian mencelupkan kertas tersebut ke dalam air. Lalu airnya diberikan kepada orang yang sakit untuk diminum. Metode ini dapat digunakan untuk membantu orang yang terkena sihir atau penyakit ain itu tadi. Meskipun begitu, ini bukan cara ruqyah yang didapat dari petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, melainkan hanya dari kisah-kisah Israiliyat yang sangat tidak layak dijadikan sebagai hujah. Nah, sekarang apa saja bacaan doa ruqyah? Bacaan doa ruqyah yaitu setelah kita memahami metode pengobatan ruqyah, berikut ini terdapat beberapa bacaan doa ruqyah yang sering dipraktekkan. Bacaan doa ruqyah ini berupa doa yang digunakan untuk mengobati anggota tubuh yang sakit, serta doa yang dibaca untuk mengusir jin. Bacaan doa ruqyah untuk mengusir jin ini seperti yang diajarkan malaikat Jibril pada Nabi Muhammad SAW. Berikut bacaan doa ruqyah dan artinya yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami. Doa ruqyah untuk mengobati tubuh yang sakit, kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Lalu kita membacakan lagi A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Dibaca sampai 7 kali. Doa ruqyah untuk mengobati tubuh yang sakit ini tadi diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim di halaman nomor 2202. Doa untuk mengusir jin ini insya Allah ada di bawah atau di deskripsi. Doa tersebut yaitu artinya, aku berlindung dengan zat Allah yang maha mulia, dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna, yang tidak ada orang baik dan juga orang durhaka yang melampauinya, dari keburukan yang turun dari langit dan keburukan apapun yang naik ke langit, dari keburukan apa saja yang masuk ke bumi dan keburukan apa saja yang keluar dari bumi, dari keburukan fitnah-fitnah siang dan malam, dari keburukan petaka-petaka malam, dari keburukan setiap petaka yang datang, kecuali petaka yang datang membawa kebaikan. Wahai Zat yang Maha Penyayang. Nah, sekarang tata cara atau adabnya ruqyah, yaitu setelah mengetahui bacaan doa ruqyah untuk mengobati penyakit dan mengusir jin, terakhir bagaimana tata cara pelaksanaan ruqyah dalam Islam. Dalam hal ini terdapat urutan tata cara ruqyah yang perlu dipraktekkan, mulai dari memiliki keyakinan bahwa kesembuhan hanya datang dari Allah, meniatkan diri dengan ikhlas hingga membaca doa, lalu meniup atau menggunakan media air untuk pengobatan. Berikut tata cara ruqyah di dalam Islam, yaitu membangun keyakinan bahwa kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah harus dilakukan dengan ayat Al-Quran, hadis atau dengan nama dan sifat-sifat Allah, baik dengan bahasa Arab maupun bahasa apa saja yang kita bisa pahami. Membaca niat dengan ikhlas untuk memohon kesembuhan dari Allah. Membaca surat Al-Fatihah dan meniup anggota tubuh yang sakit. Demikian juga membaca surat Al-Falaq, An-Nas,
Al-Ikhlas, Al-Kafirun, dan seluruh Al-Quran pada dasarnya dapat digunakan untuk meruqyah. Namun ayat-ayat yang disebutkan memiliki dalil yang jelas. Yang kita sebutkan tadi memiliki dalil-dalil yang jelas ya. Dan memberikan pengaruh yang lebih baik. Menghayati makna yang terkandung dalam bacaan Al-Quran dan doa yang sedang dibaca. Orang yang meruqyah hendaknya memperdengarkan bacaan ruqyahnya, baik yang berupa ayat Al-Quran maupun doa-doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meniup pada tubuh orang yang sakit di tengah-tengah pembacaan ruqyah, caranya dengan tiupan yang lembut tanpa keluar air ludah, atau tiupan tersebut disertai keluarnya sedikit air ludah sebagaimana dijelaskan dalam hadis Al-Aqah bin Syahar As-Saliti. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah selama 3 hari tiap pagi dan sore hari. Bisa juga meniupkan dengan menggunakan media air. Disebutkan media yang paling baik digunakan untuk ruqyah adalah minyak zaitun. Sebab minyak ini berasal dari tumbuhan yang penuh berkah sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang yang meruqyah diri sendiri, letakkan tangan di tempat yang dikeluhkan seraya mengatakan Bismillah 3 kali, lalu membaca aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari setiap kejelekan yang aku jumpai dan aku takuti. Diulang sampai 7 kali. Apabila rasa sakit terdapat di seluruh tubuh, caranya dengan meniup 2 telapak tangan dan mengusapkan ke wajah yang sakit. Bila penyakit terdapat di salah satu bagian tubuh, kepala, kaki atau tangan misalnya, maka dibacakan pada tempat tersebut. Sedikit kita meludah ke kedua telapak tangan sambil membaca, hilangkanlah penyakit ini wahai penguasa manusia, sembuhkanlah engkau maha penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali penyembuhanmu, obat yang tidak meninggalkan penyakit. Nah, apabila penyakit berada di sekujur badan atau letaknya itu tidak jelas, seperti mungkin kayak gila atau dada kayak sempit atau keluhan pada mata, maka cara mengobatinya dengan membacakan ruqyah di hadapan penderita. Kemudian kita bacakan surat Al-Fatihah di hadapan orang yang sedang sakit. Demikian cara adab ruqyah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.